Selamat hari Minggu jemaat Home Sisi yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari siap memuji Tuhan, siap menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu Tuhan Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau beri Tuhan. Hari ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakan kami Tuhan. Untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu kami perlaskan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari saya puji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. King of Kings, hey! You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. This work out from my heart. This work out, not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. This work out for my heart. This work out, not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my love.
kita Yesus Kristus. Kita mau joget sama-sama ya saudara. Sebab Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam pusing. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi mari kita katakan sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yeah. Katakan Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Raja kita Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyerukan nama hati Tuhan. Karena hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Hanya Yesus yang mampu memberikan ketenangan di jiwa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersyukur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan Kau melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengisimu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau mengiring-Mu Yesus, kami mau ikut Yesus. Sembah kami Tuhan. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami, mengerti, dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas lagi mengenai Yusuf.
Ya, minggu lalu saya telah menyampaikan bagaimana Yusuf menjadi orang yang mampu mengampuni Potifar yang menjebloskannya ke dalam penjara yang khusus, yaitu tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Nah, di situ bahkan Yusuf harus dibelenggu tangan, kaki, dan lehernya. Sekalipun seperti itu, ya, di minggu lalu kita juga tahu bahwa Yusuf juga mampu mengampuni istri Potifar yang menfitnah dirinya. Hal ini terbukti dari kisah Yusuf yang sama sekali tidak pernah menyampaikan proses kepada Potifar, tidak juga mengadukan persoalannya kepada Potifar ketika Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Potifar mengenai tahanan kepala juru minuman dan juru roti kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, minggu ini kita akan kembali belajar mengenai kisah Yusuf dan bagaimana perjalanan kehidupannya di dalam penjara bersama kepala juru minuman dan kepala juru roti. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka firman Tuhan, ya, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 40 ayat 3 sampai 7. Kejadian 40 ayat 3 sampai dengan 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ayat ketiga, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya, ya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ayat 6, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat 7, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, perlu saya sampaikan kembali bahwa ketika kita melihat dan membaca kisah Yusuf ini, ya, maka kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan Yusuf ini telah dirancangkan, telah direncanakan oleh Allah sendiri. Katakan amin. Sekalipun tentu Yusuf yang menjalani sama sekali tidak mengetahuinya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Yusuf sama sekali tidak mengetahuinya sebelumnya perihal rencana dan rancangan Allah ini. Jadi Yusuf hanya menjalani saja, ya. Demikian pula ketika kepala juru minuman dan kepala juru roti harus masuk ke dalam penjara, tempat tahanan di mana Yusuf berada, ya. Ini merupakan sebuah rencana Tuhan, ya. Ini merupakan sebuah rencana Tuhan yang bersentuhan, yang bersinggungan, ya, dan ada simpul bersama antara peristiwa Yusuf dengan masuknya kepala juru minuman dan kepala juru roti ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan bila kita tarik mundur, ya, sedikit, maka bagaimana terjadinya konspirasi jahat yang dilakukan salah seorang dari mereka, ya, sehingga membahayakan nyawa Firaun. Nah, dan bagaimana investigasi yang dilakukan kemudian mengarah kepada kepala juru minuman dan kepala juru roti. Itu juga merupakan rencana Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kepala juru minuman dan kepala juru roti berada di dalam tahanan, dan Potifar telah mempercayakan, ya, pengawasan mereka kepada Yusuf. Dan pada suatu hari kepala juru minuman dan kepala juru roti itu bermimpi. Uniknya mereka bermimpi pada malam yang sama. Ternyata mimpi ini membuat mereka merasa sangat bersusah hati. Nah, karena hati mereka sangat susah dan sangat sedih ini, maka keesokan harinya ketika Yusuf datang kepada kepala juru minuman dan kepala juru roti, ya, Yusuf menanyakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf yang juga seorang tahanan ternyata memiliki sikap yang penuh empati kepada orang lain. Ya, kepedihan hati dari kepala juru minuman
dan kepala juru roti ternyata menjadi perhatian bagi Yusuf. Maka dari hal ini kita bisa belajar bahwa sekalipun Yusuf juga seorang tahanan, namun ia memiliki kepedulian kepada orang lain. Ia tidak tenggelam kepada kesedihan, kepada kepedihan, dan mengasihani diri sendiri. Sekalipun ia menjadi seorang tahanan yang disebabkan oleh fitnah dari istri Potifar. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di sini terlihat betapa dewasa karakter dari Yusuf yang tentu harus kita contoh. Amin. Ia tidak menyesali keadaan. Yusuf tidak menyesali keadaannya. Yusuf tidak marah dan pahit, ya, dan mengalami kepahitan kepada Potifar, dan juga dia tetap memiliki iman kepada Allah Israel. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang dikatakan bahwa Yusuf telah selesai dengan dirinya sendiri. Seseorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, barulah ia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun dirinya adalah seorang tahanan yang difitnahkan segala yang jahat, ya, kepada dirinya, tidak ada pembalasan dan tidak ada penyesalan. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saya mengajak kita semua untuk mencontoh kehidupan Yusuf ini. Pasti di antara kita ada banyak penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Mungkin penderitaan itu sendiri telah kita lewati. Namun penderitaan batin, trauma, itu tidak bisa hilang begitu saja di pikiran kita. Itu tidak bisa hilang begitu saja di hati kita. Mungkin ada rasa penyesalan yang begitu besar kepada peristiwa masa lalu. Dan juga pertanyaan yang besar yang kita tujukan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal buruk terjadi dan menimpa diri kita, padahal kita tidak melakukan kesalahan terhadap hal tersebut? Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita belajar bahwa kita harus mampu mencontoh Yusuf yang mampu mengampuni Potifar dan istrinya yang memfitnah dirinya sendiri. Ini yang saya katakan bahwa Yusuf selesai dengan dirinya sendiri. Ketika Yusuf selesai dengan dirinya sendiri, maka ia bisa menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Bahkan yang menjebloskannya, yaitu Potifar, ya, kepala pengawal raja, memberikan kepercayaan kepada Yusuf di dalam rumah tahanan tersebut. Menariknya dan luar biasanya, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf juga memiliki empati dengan memperhatikan tahanan yang lain. Pertanyaan Yusuf kepada kepala juru minuman dan kepala juru roti membuat mereka yang kemudian membuat mereka bercerita kepada Yusuf yang notabene juga seorang tahanan, bahkan seseorang yang masih muda. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian kepala juru minuman dan kepala juru roti bercerita bahwa mereka bermimpi dan tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi mereka ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat bahwa mimpi yang dimimpikan oleh kepala juru minuman dan juga kepala juru roti bukanlah mimpi yang biasa, melainkan mimpi yang berasal dari Tuhan. Dan mimpi ini membuat hati mereka gelisah, gundah, ya. Nah, mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti ini memang unik, ya, karena mereka mimpi pertama bersama-sama, ya, mimpinya bersama-sama pada malam yang sama. Kemudian sama-sama tidak tahu arti mimpinya. Yang ketiga, sama-sama membuat hati mereka sangat gundah dan sedih. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf, ya, di Kejadian 40 ayat 8 ini katakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, betapa Yusuf tetap mengandalkan Allah sekalipun ia berada di tahanan dan dalam situasi yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Inilah empati. Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di sini dengan jelas terlihat bahwa dalam benak Yusuf hanya ada Allah Israel, Allah Yahweh yang yang bisa menerangkan mimpi, karena mimpi yang sedang dimimpikan oleh kepala juru minuman dan kepala juru roti berasal dari Allah sendiri.
menariknya, dalam hal mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti, Yusuf berharap dan berdoa kepada Allah untuk dapat menafsirkan mimpi mereka. Sementara itu, 17 tahun yang lalu, ketika Yusuf sendiri bermimpi, dan gara-gara mimpi yang ia impikan, kemudian ia ceritakan kepada saudara-saudaranya, akhirnya membuat dia dijual sebagai budak dan berakhir di penjara. Ini gara-gara mimpi Yusuf dijual. Dan dia tahu bahwa mimpi itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kini Yusuf yang seorang narapidana tiba-tiba tahu arti mimpi yang pernah ia impikan 17 tahun yang lalu? Tentu saja jawabannya tidak, saudaraku. Yusuf tidak tahu artinya mimpi itu. Mengapa? Mengapa Yusuf tidak tahu arti mimpi sendiri? Ayo kita pikirkan, Bapak Ibu Saudaraku. Seandainya Yusuf tahu arti mimpinya pada saat berusia 17 tahun tersebut, maka tentu saja Yusuf akan begitu mudah menjalani kehidupannya sebagai budak dan sebagai seorang narapidana di dalam tahanan. Ia tidak perlu bergumul dengan nasibnya kelak. Ia hanya menunggu waktunya Tuhan saja. Namun semua ini tidak diketahui sama sekali oleh Yusuf. Karena itulah Yusuf dalam menjalani kehidupannya sebagai budak dan di dalam penjara ini harus terus beriman kepada Allah dan bukan kepada mimpi yang ia impikan. Menariknya, Calvin menafsirkan ayat ke-8 ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 40 ayat 8. Ditafsirkan begini. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa oleh ilham roh Allah yang baru, karunia nubuat yang belum pernah dimiliki oleh Yusuf sebelumnya telah diberikan Allah kepadanya di dalam penjara. Jadi yang namanya ilham, yang namanya karunia nubuat atau hikmat, itu diberikan Allah kepada Yusuf di dalam penjara. Hal ini seperti yang dialami oleh Ayub, bahwa ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat karena kehilangan 10 anaknya secara sentak, kehilangan semua harta yang dimilikinya, Ayub sama sekali tidak mengetahui bahwa semua ini terjadi karena Allah sedang mempromosikan Ayub di depan iblis. Iblis kemudian meminta semua yang Ayub miliki dan mencobainya. Apakah Ayub benar-benar mengasihi Allah karena apa yang telah ia miliki, atau mengasihi Allah karena pribadi Allah itu sendiri? Di sini kita bisa melihat dalam kisah Ayub menjalani semuanya dengan tidak mengetahui apa yang terjadi di alam rohani, di alam roh antara Allah dengan iblis. Namun Ayub menjalani semua itu dengan tetap takut akan Tuhan. Ayub tidak ragu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ragu sedikit pun pada Tuhan. Ia tetap mempercayai bahwa ketika Allah atau Tuhan berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak jadi. Maka Ayub percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya tentu atas sepengetahuan dan atas kehendak Allah sendiri. Seandainya saja Ayub tahu apa yang terjadi di alam roh, yaitu percakapan antara Allah dengan iblis, maka Ayub akan mudah menjalani kehidupannya. Karena ia sedang ada dalam sebuah ujian, dan pembuktian. Namun karena justru Ayub tidak mengetahui apa yang terjadi di alam roh, inilah yang membuat imannya kepada Allah benar-benar patut kita acungi jempol. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, karena itulah kita benar-benar belajar dari kisah hidup Ayub dan juga Yusuf, yang dalam perjalanan hidupnya, dalam proses hidupnya, mengalami penderitaan, sama sekali tidak mengetahui masa depannya. Sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi kelak, apa yang akan terjadi nantinya. Tapi yang Ayub dan Yusuf lakukan adalah bahwa mereka tetap mempercayai Allah dengan sepenuhnya, menaruh seluruh hidupnya tanpa keraguan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dan jemaat Home CC dimanapun berada, kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini boleh belajar dari Yusuf. Apa yang kita pelajari? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf dalam khotbah hari ini. Yang pertama, Yusuf telah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri,
ia tidak menghasihani dirinya sendiri. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam atau penyesalan atas semua yang terjadi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kita juga harus memiliki sifat seperti ini. Selesaikan diri kita lebih dahulu dari kemarahan. Selesaikan diri kita lebih dulu dari kebencian. Selesaikan diri kita lebih dulu dari dendam, penyesalan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan maju dan tidak terikat pada kepahitan di masa lalu kita. Yang kedua, Yusuf yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, dan Yusuf dapat menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara, bahkan menjadi berkat bagi kepala juru minuman dan kepala juru roti. Selain itu, Yusuf memiliki empati kepada mereka berdua, yaitu kepala juru minum dan kepala juru roti. Bapak Ibu Saudaraku, maka kita pun harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekalipun hari-hari ini kita berada dalam lingkungan yang sulit, di dalam penderitaan sekalipun, kita tetap harus memiliki empati. Empati itu bisa terjadi jika Bapak Ibu sudah selesai dengan diri Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, sekalipun Yusuf tidak dapat menafsirkan mimpinya sendiri, Yusuf malah memohon kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah akan memberinya hikmat untuk menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti. Di sini terlihat bahwa Yusuf tidak trauma dengan yang namanya mimpi. Karena mimpi yang ia impikan itulah yang membuat dirinya ia menjadi budak dan narapidana. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, agar masa lalu yang buruk tidak membuat kita menjadi trauma. Justru kepedihan dan penderitaan yang kita alami di masa lalu harus membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin teguh, dan yang pasti kita dapat memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari 3 poin pelajaran yang bisa kita dapatkan di kisah Yusuf bagian ke-9 ini. Kisah Yusuf ini ya membuat kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Sama seperti Yusuf telah selesai dengan dirinya sendiri. Mari kita juga belajar untuk selesai dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Kami belajar 3 hal Tuhan di dalam khotbah hari ini. Bahwa kami mau seperti Yusuf yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Yusuf yang telah selesai dengan dirinya sendiri, ia tidak mengasihani dirinya sendiri. Begitu juga kami Tuhan. Kami tidak akan mengasihani diri kami sendiri. Kami tidak akan lagi memiliki kemarahan. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada dendam atau penyesalan atas semua yang terjadi. Bapa, kami mau selesai dengan diri kami sendiri. Supaya kami bisa melangkah maju, berjalan maju dan tidak terikat dengan masa lalu kami, dengan penderitaan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau seperti Yusuf yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Dan yang terakhir, Bapak, kami mau seperti Yusuf, walaupun dia tidak tahu apapun dalam kehidupannya, dia tidak mampu menafsirkan mimpinya sendiri, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, Allah yang mampu menafsirkan mimpinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak trauma. Kami tahu bahwa masa lalu tidak akan mengidentifikasikan diri kami. Kami tahu Tuhan bahwa masa lalu adalah masa lalu dan semuanya mendatangkan kebaikan. Jauhkan dari kami segala trauma, segala hal-hal yang membuat kami tidak maju. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat hari Minggu jemaat Tom Yesus yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.